kita akan coba bahas beberapa soal kuantitatif di PAPS UGM ya. Contoh soal-soalnya kayak gimana sih soal latihannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Usia Rajaf setelah 15 tahun akan menjadi 5 kali usianya 5 tahun ke belakang. Nah, ini skill yang penting untuk dikuasai ya, yaitu adalah dengan bisa memahami kata-kata yang ada di dalam soal itu. Ini adalah soal aritmatika, lebih tepatnya subtesnya lagi atau subbabnya lagi dari aritmatika itu adalah soal usia. Sedangkan di sini ini soal usianya itu satu timeline ya. Bukan dua timeline, sorry. Itu karena dia 5 tahun ke belakang sama satu timelinenya lagi tuh 15 tahun akan menjadi 5 kali gitu kan. Oke, kita coba untuk memisalkan ya. Misalnya gitu kan. Misal dari usia Rajaf itu sekarang ya, si R gitu ya. Sekarang itu umpamanya kita misalkan X. Kalau gitu, usianya setelah gitu kan, setelah 15 tahun itu akan menjadi X plus 15 gitu ya. Nah, habis itu usia Rajaf 5 tahun ke belakang itu gimana nih? Ya X kita kurangi 5 gitu kan. Sedangkan dia bilang bahwa ini itu sama dengan, jadi kita apain? X ditambah 15 ya kan sama dengan apa? Nah dia bilang kan akan 5 kali, berarti 5 kali yang ini dong ya, 5 kali si 5 tahun, jadi X min 5 ya. Prosesnya itu untuk membuat persamaan kayak gini ini penting ya, karena dari sini kita bisa tahu jawabannya. Oke, kita operasikan sama dengan 5x min 25, 4x ya, x-nya disatukan, kemudian 25 ditambah dengan 15, 40, x-nya ketemu 10. Oke, usia Rajaf sekarang adalah 10 tahun, opsi A. Lanjut di nomor 2. Sebuah motor, membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 240 km. Tentukan jarak yang bisa ditempuh oleh motor tersebut apabila tangki motornya 12 liter bensin. Nah, ini sebenarnya perbandingan aja ya, karena di sini kita punya informasi 8 liter dia bisa gunakan dalam 240 km kan. Kalau 12 liter berapa gitu ya. Ini namanya soal aritmatika, bagian subbabnya adalah subbab, lebih rincinya itu perbandingan. 8 per 12 sama dengan 240 per X gitu kan. X tinggal dikali silang ya, sama dengan 240 dikali 12 bagi 8. Ini bisa kita bagi, ini 3 ya, ini 1, jadi X-nya ketemu berapa? X-nya ketemu di sini 3 dikali dengan 12 berapa? 120 kali 3, 120 dikali 3 itu adalah 360. Ada pada opsi apa? Cicak. Oke, nggak susah ya, itu soal perbandingan tadi. Kita move di nomor 3. Sederhanakan persamaan 0,6 dikali 0,6 ditambah 0,6 dibagi dengan 0,6. Kita ingat dalam operasi ini namanya, soalnya adalah soal kuantitatif, subbabnya dihitung cepat. Di soal kuantitatif yang bagian hitung cepat ini pasti akan ketemu soal-soal kayak gini yang kelihatannya susah, padahal sebenarnya enggak ya. Ini cukup 0,6, kita kalikan 0,6 aja. Ya, lalu ini perkalian ya, jadi kita harus dulukan. Ini pembagian kita dulukan juga. Ditambah 0,6 dibagi 0,6 kan bisa kayak gini ya. Jadi 0,6 dikali 0,6 ditambah dengan 1 ya. Jadinya ini 0,6 kali 0,6 berapa? 3,6. Miss kok tahu gitu kan? Sorry, bukan 3,6. Miss kok tahu di situ hasilnya 3,6 ya? Udah, itu kan belajar di bagian desimal ya, jangan lupa untuk belajar juga di bagian desimal. 0,36 ya, sorry. Jadi 1 ditambah dengan 0,36 berapa? 1,36. Ada pada opsi apa? Cicak. Next kita move ke nomor 4. Nomor 4 di sini dia ya punya bentuk eksponen ya. Balik lagi ini, kalau ini soalnya di kuantitatif, subbabnya di aljabar ya. 1/5 pangkat 3Y gitu kan sama dengan 0,008 gitu. Yang ditanya adalah 0,25 dipangkatkan Y. Untuk mengetahui ini berapa berarti kita harus tahu nilai Y-nya dong. Taunya dari mana? Dari informasi di sebelahnya. Kalau ini sama dengan ini berarti kan sebenarnya 8 ini sama dengan 8 per 1000 gitu ya. Ya kan? Ini sama dengan 1/5 pangkat 3Y gitu. Oke, terus bisa kita apain? Bisa kita apa ini kalau kita pangkatkan 3 gitu kan ya. Itu
itu sama aja kayak apa? Ini sama aja kayak 1/125 kan ya. Ini 1/5 pangkat 3Y, ya enggak? Ya dong. Jadi 1/5 pangkat 3Y sama dengan ini kayak 1/5. 125 itu kan 5 pangkat 3 ya. Jadi ini kita pangkatkan 3. Wah, udah sama nih Miss. Jadi ini sama ini kita coret. Sekarang kita punya 3Y sama dengan 3Y-nya berarti berapa? 3 bagi 3, 1. Y-nya ketemu 1 berarti 0,25 pangkat 1 sama dengan 0,25. Ada pada opsi bebek. Next, di soal nomor 5, berapa menit yang diperlukan Haris untuk menempuh jarak 400 meter jika kecepatan ia berlari sebesar segitu? Ini soal apa nih? Aritmatika ya. Ini di bagian subtesnya adalah waktu dan jarak. Jadi gimana nih? Sebenarnya rumusnya ya sebenarnya sama aja, V sama dengan S per T ya. Itu udah rumus awam banget, tapi ada yang perlu kita ubah di sini apa? Dia tanyanya kan 400-nya meter, kok kecepatannya jadi 20 km per jam gitu kan. Nah, ada beda apa? Ada beda satuan yang nggak bisa kita langsung hitung, langsung gitu masukin ke rumus tadi, nggak bisa. Jadi harus kita samakan. Yang mana disamakan, Miss? Miss lebih prefer mengubah si 20 km per jam ini menjadi meter per detik ya. Miss aku nggak mau deh gitu, aku maunya dijadiin kilometer, sih meternya boleh nggak Miss? Boleh aja sih sebenarnya, nggak masalah. Tapi di sini kan dia nanyanya menit ya, jadi mending prefer jangan dijadiin jamnya, jadiin si 400 itu gitu. Nah, 200 km per jam itu 20 ya. 20 km per jam itu kita jadikan apa? Kita jadikan meter per sekon ya. Meter per sekon ya. Diapain Miss? 20 itu dikali dengan 5/18. Miss dari mana kok tahu 5/18 ya? Sebenarnya 5/18 itu adalah konversi dari kilometer ke meter, terus yang ini jam ke sekon ya. Jadi kalau kita di dalam kayak gini ya, garis kayak gini ya. Nah, garis satuan kayak gini. Ini kan meter tuh kalau kilo dijadiin ini kan jadi 3. Jadi ini tuh 1000 gitu loh ya. 1000 karena turun 3 kali kan per 3600, karena 1 jamnya itu kan 3600 sekon. Kita coret-coret aja ini, jadinya ini kan kita coret-coret lagi dibagi 2, 5/18 ya. That's it. Tapi karena Miss udah apal ya udah dijadiin aja 5/18 langsung. Oke? Berarti ini sekitar 100/18 atau 50/9 gitu ya, meter per sekon. Berarti waktu yang ditempuhnya kira-kira berapa untuk menempuh 400 meter gitu kan. Berarti karena V sama dengan S per T, berarti T sama dengan S per V gitu kan. Udah ada belum nih ininya, S-nya 400 ya. 400 dibagi dengan 50/9 atau 400 kita kalikan dengan 9/50 ya kan. Oke, di sini aja ya biar lebih Miss bawa ke sini ya, biar lebih longgar. 400 dikali 9/50 ini bisa dibagi jadi 8 ya. Ini 1, 8 kali 9 72 detik, itu dijadiin menit jadi 1/12/60 ya, atau 1/5 menit. Ada pada opsi E. Oke, that's it. Teman-teman di sini ya, kalau mama teman-teman mau belajar mengenai semua hal yang ada di sini, ada mungkin yang kecepatan atau apa teorinya perlu diulang tadi ya, beberapa sudah Miss berikan. Itu bisa untuk ada 2 opsi, MZ Bimbel kasih optionnya adalah buat teman-teman itu bisa pakai modul yang udah dikasih MZ Bimbel ya. Itu bisa dilihat nanti di deskripsi, bisa untuk belajar modulnya, atau juga bisa untuk ikutan bimbingan di MZ Bimbel, bisa offline maupun offline. Oke, that's it. Selamat belajar, selamat menempuh tes juga.